Pemerintah Kabupaten Kediri kembali menggelar Parade Cikar 2026. Tahun ini sebanyak 43 peserta dari 10 kecamatan se-Kabupaten Kediri ikut ambil bagian untuk menampilkan kreativitas dari masing-masing cikar. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) kembali menggelar Parade Cikar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi salah satu momen istimewa untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, serta kecintaan terhadap budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri. Parade Cikar bukan sekedar sebuah perhelatan yang menampilkan kendaraan tradisional, namun juga menjadi wujud nyata upaya pelestarian warisan budaya daerah. Itu juga memberikan apresiasi kepada teman-teman peternak yang selama ini juga pertama menguri-nguri budaya, kedua juga mempertahankan dan juga tetap semangat untuk memelihara sapi. Tapi kalau misalkan teman-teman ini sudah kurang support, sepertinya itu juga kurang menyemangati teman-teman peternak. Alhamdulillah Pemkab memberi ruang untuk memberikan support kepada peternak dan juga penghobi pelestari budaya Cikar di Kabupaten Kediri. Pelaksanaan parade tahun ini menjadi penyelenggaraan yang kelima, di mana pelaksanaan parade Cikar diikuti sebanyak 43 peserta ambil bagian dalam kegiatan ini. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang diikuti oleh 40 peserta. Cikar yang dulu menjadi salah satu alat transportasi masyarakat pedesaan, kini dihadirkan kembali dalam suasana yang penuh kemeriahan. Kehadirannya mengingatkan masyarakat pada kehidupan masa lalu ketika aktivitas pertanian dan kehidupan pedesaan berjalan beriringan dengan alat transportasi tradisional. Kami hormati, Parade Cikar ini sudah menjadi agenda tahunan di pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu tandanya bahwa pemerintah Kabupaten Kediri benar-benar cinta dengan budaya tradisional dan ingin ikut juga melestarikan budaya tersebut agar nantinya tidak punah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri mengatakan Parade Cikar tidak sekedar menjadi pertunjukan budaya, tapi juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, melihat kembali peran Cikar dalam aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus potensi peternakan sapi. Tentu selain mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita pernah punya memori menggunakan transportasi publik Cikar, kita juga mengingatkan pada masyarakat, pada kita semuanya bahwa simbol kemakmuran itu tidak saja orang karena punya mobil, punya kendaraan, tapi sebenarnya ternak sapi itu juga simbol kemakmuran. Bahkan kalau kita punya kendaraan, selama ini kita harus pelihara, merawat, tapi nilai ekonominya selalu turun. Betul nggak Bapak sekalian? Nah, kita berharap bahwa potensi ekonominya akan disadari betul oleh masyarakat kita. Hari ini Bapak sekalian, kebutuhan daging, kebutuhan susu amat sangat tinggi dan itu terjadi gap. Hari ini kita tidak bisa memenuhi jumlah dari kebutuhan tersebut. Maka kita mendorong masyarakat melalui salah satunya Parade Cikar, termasuk kontes sapi yang sudah pernah kita laksanakan, bahwa ternak sapi salah satunya adalah potensi yang luar biasa. Dan kisah sukses ini dari para peternak termasuk para bajingan barangkali kan menjadi contoh, menjadi cerita bagus untuk masyarakat kita bersama. Memelihara sapi, ternak sapi itu juga potensi ekonomi yang luar biasa. Dan ini berserang kita tujuan vakin, susu, dan itu adalah potensi yang luar biasa. Belum olahan dari produksi yang khusus untuk dari ternak sapi.
Peserta Parade Cikar tahun ini berasal dari sekitar 10 kecamatan di Kabupaten Kediri. Kecamatan Wates dan Ngadiluih menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbanyak. Masing-masing mengirimkan sekitar 10 hingga 11 peserta. Acara ini pun dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Parade Cikar 2026, peserta tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi sapi. Kreativitas cikar dan aksesoris yang digunakan juga menjadi bagian dari penilaian juri. Peserta diwajibkan menampilkan unsur muatan lokal, terutama produk pertanian dan peternakan Kabupaten Kediri. Dari panitia memang sudah melakukan rapat konsultasi berkali-kali ya terkait dengan kesiapan, karena ini sudah kami yang berlangsung kelima kali. Untuk harapan kita sebenarnya lebih dari itu ya, masyarakat bisa tahu betul bahwa sapi ini benar-benar potensi yang menjanjikan masyarakat. Ada berapa sapi Pak yang ikut kontes tadi? 40 sih. Kita ikut favoritasi relay. Sapi yang digunakan dalam parade mayoritas merupakan jenis peranakan Ongole atau PO dan Brahman, termasuk hasil persilangan. Sapi-sapi tersebut telah terlatih untuk kegiatan seperti parade dan bukan diperuntukkan sebagai sapi penggemukan. Parade Cikar juga menjadi sarana edukasi yang menarik khususnya bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi. Generasi muda diajak kembali untuk mengenal dan memahami kembali berbagai warisan budaya yang ada di lingkungan mereka. Rute yang ditempuh sekitar 5,5 km dan tidak ditemukan laporan sapi sakit maupun mengalami masalah kesehatan hingga garis finish. Kurang lebih kalau berat kita tidak lebih dari 1 ton ya, kurang lebih kisaran 700-800. Seperti yang tunggangan maupun yang di depan yang juara 1 ini kelihatan sekali performnya. Ini kurang lebih 800 sampai 900 kilo. Jadi karena terlatih sekali untuk jarak kurang lebih 5,5 kilo. Jadi ini bukan sapi ekstrem, kalau ekstrem gerakannya justru malah terbatas. Jadi ini ideal sekali kalau dari performanya untuk jenis Brahman ya, kalau bisa dilihat teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih 800 sampai 900. Dalam parade ini Cikar tidak hanya dipandang sebagai kendaraan tradisional, tapi juga menjadi simbol kedekatan masyarakat dengan dunia pertanian dan peternakan. Mengingat keberadaan hewan ternak yang menjadi bagian dari Cikar menggambarkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat pedesaan, hewan ternak dan kegiatan ekonomi yang berlangsung turun-temurun. Penilaian peserta sendiri mencakup 3 aspek, yakni performa sapi, kreativitas Cikar, serta kelengkapan aksesoris dan muatan lokal. Produk pertanian dan peternakan Kabupaten Kediri juga turut ditampilkan pada masing-masing Cikar. Jadi pada deadline terakhir pendaftaran, H-10 sebelum kita close, seluruh petugas kesehatan hewan kami cek ke lokasi masing-masing.
Awal kemarin ada 46, yang 3 sepertinya tidak memenuhi syarat untuk ikut, sehingga yang ikut tinggal 43. Jadi cek kesehatan sapinya, kemudian indikasi ada penyakit hewan menularnya atau tidak sudah cek semua. Karena di ruang publik jangan sampai setelah parade Cikar selesai ada kasus. Kemudian yang istimewa juga pagi hari ini sampai dengan siang kita juga mendapatkan tamu dari Jogja, yaitu tabik tunggangan yang bisa dilihat teman-teman. Jadi permintaan ataupun antusias teman-teman pencipta cikar budaya lama itu luar biasa selain Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kediri support Pemkab sendiri, Mas Bupati, Pak Sekda, Mbak Wabub semuanya luar biasa memberikan ruang. Nah seperti itu. Dengan melihat secara langsung cikar dan hewan ternak yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat, diharapkan tumbuh rasa bangga terhadap budaya lokal sekaligus kesadaran akan pentingnya menjaga warisan tersebut agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Upaya kita ya, bahwa sektor pertanian kita secara makro ya, itu didukung juga oleh sektor peternakan, salah satunya peternakan ayam, kambing, sapi juga ya. Dan ini kebetulan mereka terus agak turun kita berdua Pak. Oke. Kita memanfaatkan untuk berbagi bersama bahwa dalam telur pun juga tinggi sebenarnya di masyarakat. Itu juga bagian, jadi tadi kami melibatkan anak-anak SD, jadi selain kita ikutkan naik cikar, tadi pagi kita ada kegiatan sosialisasi makan produk peternakan. Jadi pagi-pagi sarapan adik-adik sambil kita beri sedikit gambaran pentingnya makan produk peternakan sebagai bahan asupan gizi. Ada telur, baik itu telur rebus ataupun telur asin, kemudian olahan, baik itu daging yang diolah ataupun dalam bentuk abon, susu. Nah, tadi kita beri edukasi. Jadi sebelum naik, adik-adik itu kita beri sosialisasi dan juga kita beri produk peternakan. 2000 butir telur rebus yang kami bagi ke masyarakat. Jadi tema kali ini lebih melibatkan masyarakat umum secara langsung. Meskipun sekali lagi mohon maaf, mungkin banyak permintaan ikut naik cikar yang belum tercover karena mengingat keterbatasan per masing-masing cikar. Berbagai unsur masyarakat dapat berkumpul, berpartisipasi dan merayakan Hari Kemerdekaan dengan cara yang dekat dengan identitas dan kearifan lokal. Suasana kekeluargaan, kegembiraan dan gotong royong menjadi warna tersendiri dalam perhelatan yang memadukan unsur budaya, edukasi, peternakan dan hiburan tersebut. Untuk persiapan ya ndak membutuhkan waktu yang lama Mas, cuma beberapa hari ya, terutama untuk kesehatan sapinya aja. Perawatan dari cikarnya ya kita cuma kasih warna lagi biar kelihatan agak mencorong. Untuk sapinya ya kita kasih vitamin, kalau tatkala ada kurang sehatnya, terus dikasih comboran ya itulah Mas, cuma comboran sama hijauan aja. Parade Cikar menunjukkan bahwa pelestarian tradisi tidak harus berhenti pada kenangan masa lalu. Tradisi dapat dikemas dalam bentuk kegiatan yang menarik, relevan dan mampu melibatkan masyarakat, serta juga menjadi media untuk memperkenalkan potensi daerah dan menumbuhkan kepedulian terhadap sektor pertanian dan peternakan. Kecamatan kurang lebih 10 kecamatan, terbanyak adalah Wates dan Ngadiluih. Kurang lebih 10 sampai 11 peserta. Jadi ada 10 kecamatan yang masih memiliki cikar. Nah ini patut diapresiasi dan juga diuri-uri. Tadi ada 3 kategori dari teman-teman juri. Pertama dilihat dari sapinya.
kemudian kreativitas daripada cikarnya dan juga terkait dengan penambahan aksesoris tambahannya, muatan lokal khususnya produk pertanian Kabupaten Kediri harus muncul di sana. Jadi tadi bisa dilihat mulai dari start awal ya, sampai dengan start itu masih rapi, tapi sampai sini memang sudah habis karena memang di perjalanan kita bagi-bagi untuk masyarakat. Jadi semua produk habis. Lokal atau sapi ya? Ini sapi lokal, artinya ini jenis PO dan Brahman. Ini merupakan, tapi tadi ada yang cross ya, yang kebetulan yang sana kita di cross. Tapi paling tidak ini merupakan sapi-sapi yang sudah terlatih untuk exercise seperti ini. Jadi tidak untuk pengemukan, tidak untuk yang dipokong seperti itu. Jadi sudah sangat terlatih. Alhamdulillah sampai dengan finish tidak ada laporan terkait dengan sapi sakit ataupun ambruk. Alhamdulillah sekali dan terima kasih support dari teman-teman sekalian. Setelah menempuh rute yang telah ditentukan, para peserta Parade Cikar akhirnya tiba di garis finish. Namun, masyarakat juga disuguhi pemandangan menarik berupa gunungan hasil bumi yang dibawa dalam rangkaian Parade Cikar. Gunungan hasil bumi tersebut menjadi simbol rasa syukur atas melimpahnya hasil pertanian dan potensi pangan yang dimiliki Kabupaten Kediri. Harapan ke depan tentu pelaksanaan lebih bagus dan kolaboratif dengan yang lain, dan tentunya masyarakat semakin tahu bahwa event ini akan mendorong bagi terutama untuk sumber penghidupan perekonomian yang menjanjikan keluasan dan kita. Melalui penyelenggaraan Parade Cikar, pemerintah Kabupaten Kediri mengatakan pentingnya menjaga warisan budaya, sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin mengenal potensi yang dimiliki. Diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, namun juga dapat menjadi ruang untuk menghubungkan generasi masa kini dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat terdahulu. Ke depan sebagaimana tadi yang disampaikan Bapak Sekda bahwasanya Kabupaten Kediri dengan Kediri berbudayanya senantiasa berupaya budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kediri terus lestari, terus bisa sama-sama diuri-uri biar generasi-generasi sekarang juga tahu akan kebudayaan yang lampau. Dalam Parade Cikar kelima tahun 2026 ini, juara 1 diraih Cikar milik Yudiono, Kepala Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, dengan nilai 84. Juara 2 diraih Cikar milik Ponijan, Kunjang Ngancar, dan juara 3 diraih oleh Cikar milik Sugianto asal Desa Pelausan Wates. Dengan semangat kemerdekaan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya lokal, Parade Cikar diharapkan mampu terus menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya Kabupaten Kediri. Kalau cikarnya tergantung dari bahannya. Kalau bahannya bagus insya Allah ya lama kok Mbak. 5 tahun bisa lebih kok. Ini kan kebetulan
kayunya dan juga kayu bagus itu. Kalau sapinya usianya berapa, Pak? Kalau sapinya ini kita nggak bisa targetkan berapa tahun, Mas. Pokoknya kita maksimalkan, tak kala laku mahal ya kita jual, nanti kita nata lagi. Iya. Yang untuk hari ini sapinya jenis apa dan usianya berapa? Yang panjenengan tadi naik. Itu usianya sudah ya Mas, hampir 4 tahun. Nggih, 4 tahun, ada yang 5 tahun. Jenisnya sapi PO. Nggih, ongol. Nggih, peranaan ongol. Nggih. Penilaian yang pertama aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan. Oke, kita lihat dulu hewan-hewan penariknya ini kelihatan seperti apa dulu. Oke, ada bebas lapar, haus, dan bebas dari penyakit dan sebagainya, dan sehatnya, dan juga alah kok mesti tersinggung. Aku betul tersinggung Pak, betul sekali gitu. Setiap kali vocab gemu atau kata gemu pasti melirik ke saya. Oke, mohon izin, mohon dimaafkan. Iya, Pak. Oke, siap. Selanjutnya Bapak. Selanjutnya ada aspek budaya dan tradisi. Sehingga memang kelihatan ini masih aslinya, memang kelihatan asli atau tidak itu dilihat dari situnya dulu. Budayanya. Harapannya kami dari pihak kami komunitas Cikar yang ada di Kediri, kita tetap mohon difasilitasi dan didampingi setiap tahun kalau bisa diadakan parade Cikar terus. Biar kita nggak ketinggalan, kita tetap semangat untuk nguri-nguri tinggalan para leluhur kita. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya Parade Cikar oleh pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2026. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Takdirku sing